Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Aditya Baharudin dengan NIM K2523002. Jadi, saya akan menjelaskan bagaimana rangkaian pengisian mobil. Jadi, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang perilaku dan kinerja sistem pengisian dalam setiap skenario operasional. Jadi nanti ada beberapa kondisi. Yang pertama, kondisi kunci kontak on dan mesin mati. Kemudian mesin putaran rendah, terus mesin putaran sedang, dan mesin putaran tinggi. Jadi kita mulai dari pada saat kunci kontak on dan mesin mati. Pertama, saat kunci kotak diputar ke posisi on, tetapi mesin belum hidup. Jadi Anda akan melihat lampu indikator ya. Lampu indikator biasanya gambarnya baterai di instrumen panel. Itu harusnya menyala. Dan ini adalah hal yang normal. Pada kondisi ini arus mengalir dari baterai melewati kunci kontak, kemudian ke filamen lampu indikator pengisian, kemudian ke terminal L atau IG pada regulator. Nah, ini namanya regulator. Dari regulator, jalur arus akan menuju kumparan rotor, rotor coil, dan kembali lagi ke massa. Jadi lampu ini berfungsi untuk memberi tanda bahwa ada masalah pada sistem pengisian jika mesin sudah hidup. Nanti tandanya kalau mesin sudah hidup, artinya alternator tidak mengisi. Untuk menguji daripada fungsionalitas lampu itu sendiri sebelum dihidupkan. Jadi pada kondisi ini alternator belum menghasilkan listrik karena belum berputar. Ya. Terus lanjut ke putaran mesin rendah. Nah, jadi saat mesin dihidupkan, alternator mulai berputar seiring dengan putaran mesin sabuk Vipel. Dan di putaran rendah, alternator akan mulai menghasilkan sedikit tegangan, tapi belum cukup tinggi untuk mengisi baterai atau menyuplai semua kebutuhan kelistrikan kendaraan. Jadi di sini regulator akan mulai bekerja pada putaran rendah. Jadi regulator akan memaksimalkan arus yang dialirkan ke kumparan rotor atau field coil. Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan medan magnet dan output tegangan dari alternator. Jadi begitu alternator mulai berputar, artinya mulai menghasilkan tegangan yang cukup. Jadi terjadi perbedaan potensial antara terminal B dan terminal L atau dari lampu indikator. Nah, ini menyebabkan arus yang melewati lampu indikator berhenti mengalir dan lampu indikator harusnya akan mati. Jadi matinya lampu indikator ini menandakan bahwa pengisian sudah bekerja. Terus kita lanjut ke putaran menengah atau sedang. Nah, jadi seiring meningkatnya RPM atau putaran mesin, maka alternator akan menghasilkan tegangan atau arus yang lebih besar. Jadi regulator tegangan menjadi sangat aktif untuk menjaga tegangan output alternator tetap konstan pada nilai yang ditentukan, biasanya antara 13,8 volt hingga 14,8 volt. Dan itu tergantung dengan spesifikasi dari kendaraan. Pada putaran ini,
Alternator idealnya sudah dapat memenuhi kebutuhan listrik kendaraan seperti AC, radio, sistem injeksi, dan sekaligus mengisi baterai hingga penuh. Jadi untuk kondisi lampu pengisian itu tetap mati. Terus kita next ke putaran tinggi. Ini putaran tinggi. Jadi tanpa adanya regulator, pada saat putaran tinggi, alternator akan menghasilkan tegangan yang oversupply atau overvoltage. Nah, karena meningkatnya induksi elektromagnetik. Jadi peran regulator adalah mengurangi atau bahkan memutus sementara arus yang melari ke kumparan rotor atau field coil untuk membatasi kekuatan medan magnet, dan ini mencegah tegangan output alternator melebihi batas aman yang ditentukan. Jadi meskipun putaran tinggi, regulator memastikan tegangan output alternator tetap stabil dan rentang yang aman dan optimal untuk listrikan dan pengisian baterai. Pada putaran tinggi, alternator mampu menyediakan arus maksimum yang dirancang untuk kendaraan dengan banyak beban listrik dan bahkan mengisi baterai yang sangat kosong dengan cepat. Jadi pada kondisi ini lampu pengisian tetap mati. Jadi demikian adalah penjelasan dari sistem pengisian pada mobil. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.